Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kaputungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baik, saya akan membahas artikel yang saya dapat, yaitu tentang teori-teori kebenaran, ditulis oleh Dr. Sigit Sarjono MS. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan human, sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan atau human dignity selalu berusaha atau memeluk suatu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran ilmiah tidak bisa dilepas dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkannya haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Kriteria ilmiah dari suatu ilmu memang tidak dapat menjelaskan fakta dan realitas yang ada. Kebenaran dapat dikelompokkan dalam 3 makna: kebenaran moral, kebenaran logis, dan kebenaran metafisik. Kebenaran moral menjadi bahasan etika. Ia menunjukkan hubungan antara kita nyata dengan apa yang kita rasakan. Kebenaran logis menjadi bahasan epistemologi, logika, dan psikologi, merupakan hubungan antara penyataan dengan realitas objek. Kebenaran metafisik berkaitan dengan yang ada sejauh berhadapan dengan akal budi, karena ada mengungkapkan dari kepada akal budi yang ada merupakan dasar dari kebenaran, dan akal budi yang menyatakannya. B. Teori-teori kebenaran. Ada 3 teori kebenaran, yaitu 1. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang bertumpu pada realita subjektif. Kesahihan korespondensi atau memiliki pertalian yang erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Sesuatu dianggap benar apabila yang diungkapkan pendapat, kejadian, informasi sesuai dengan fakta atau kesan ide-ide di lapangan. Contohnya, ada seseorang yang mengatakan bahwa Provinsi Yogyakarta itu berada di Pulau Jawa. 2. Teori kebenaran koherensi. Teori ini disebut juga dengan konsistensi karena mendasarkan dari pada kriteria konsistensi suatu argumentasi. Makin konsisten suatu ide atau pernyataan yang dikemukakan beberapa subjek, maka semakin benarlah ide atau pernyataan tersebut. Paham koherensi tentang kebenaran biasanya dianut oleh para pendukung idealisme seperti filosof Britani F.H. Bradley atau 1946 sampai 1924. Teori ini menyatakan bahwa suatu proposisi atau pernyataan, suatu pengetahuan, pendapat, kejadian, atau informasi akan diakui sahih atau dianggap benar apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari propersi sebelumnya yang juga sahih dan dapat dibuktikan secara logis sesuai dengan kebutuhan logika. Sederhananya, pernyataan itu dianggap benar jika sesuai atau koheren garing konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati. Soleh adalah seorang manusia, jadi soleh pasti akan mati. 3. Teori kebenaran pragmatik atau pragmatisme. Artinya,
Suatu pernyataan itu benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori pragmatis ini pertama kali dicetuskan oleh Charles S. Peirce 1934 sampai 1914 dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Have Our Ideas Clear. Dalam pengertian di atas, teori ini atau teori pragmatik berbeda dengan teori koherensi dan korespondensi. Jika keduanya berhubungan dengan realita objektif, sedangkan pragmatik berusaha menguji kebenaran suatu pernyataan dengan cara menguji melalui konsekuen praktik dan pelaksanaannya. Pegangan pragmatis adalah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima pengalaman pribadi, kebenaran mistis yang terpenting dari semua itu membawa akibat praktis yang bermanfaat. C. Macam-macam kebenaran. Bermacam-macam kebenaran tergantung dari sudut mana yang berpijak untuk membaginya. Dipandang dari segi perantara, untuk mendapatkannya kebenaran dibagi dalam A. Kebenaran indrawi atau empiris yang ditemui dalam pengamatan pengalaman. B. Kebenaran ilmiah atau ration yang lewat konsepsi akal. C. Kebenaran filosofis atau reflective thinking yang dicapai dengan perenungan atau murni. D. Religius atau supernatural yang diterima melalui wahyu ilahi. Dilihat dari segi kekuasaan, untuk menekan orang menerimanya, kebenaran dibagi dua. 1. Kebenaran subjektif yang hanya diterima oleh subjek pengamatan sendiri. 2. Kebenaran objektif yang diakui tidak hanya objek subjektif pengamatan, tetapi juga oleh subjek-subjek yang lain. Dari segi luas, berlakunya kebenaran dibagi menjadi 1. Kebenaran individu yang berlaku bagi perorangan. 2. Kebenaran universal yang berlaku bagi semua orang. Dari segi kualitasnya, dibagi dalam A. Kebenaran dasar, yaitu kebenaran yang paling rendah. B. Kebenaran nasbi, yaitu kebenaran yang satu atau beberapa tingkat di atas kebenaran dasar namun belum sempurna. C. Kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang sempurna, yang sejati, yang hakiki. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.